Ini untuk jelang Natal dan juga Tahun Baru, konsumsi kan diperkirakan meningkat ya Pak. Nah, sebetulnya Ya, bagaimana kesiapan hasil produksi beras di musim panen tahun ini dan perkiraan produksi di musim panen raya awal tahun depan 2023? ya, kalau tahun ini saya percaya kepada data Kementerian Pertanian bahwa kita punya stok 1,7 juta ton, tapi stok ini tidak ada di cadangan beras pemerintah. Jadi sekarang terpulang pada pemerintah, apakah mau membeli dengan harga pasar atau dia membiarkan saja bahwa harga itu sesuai dengan pasar dan pemerintah tidak punya uang atau tidak bisa mendapatkan uang untuk membeli beras petani. Jadi kembali lagi kami sendiri selalu berharap pemerintah belilah beras petani. Pemerintah belilah dan manfaatkan apa yang ada menurut keterangan yang disampaikan oleh Pak Batara Siagian. Jadi kembali lagi, pemerintah kita ini kan punya mekanisme dan punya sistem yang sangat canggih ya. Yang pertama bahwa pemerintah punya payung hukum yang berupa Perpres 1 Data. Perpres nomor 39 tadi yang disebutkan oleh Pak Batara bahwa Perpres tahun 39 tahun 2019 itu memang menyebutkan adanya satu data pada apapun yang telah ditetapkan untuk perhitungan data. Dan satu data ini harusnya dimanfaatkan oleh semua pihak, karena semua pihak itu pasti ikut dan harus ikut peraturan presiden. Dan yang kedua, pemerintah kita, khususnya Kementerian Pertanian, punya suatu war room yang dulu pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian berkali-kali adalah punya early warning system. Jadi early warning system itulah dimanfaatkan untuk memantau pergerakan perberasan kita. Dan kalau itu terpantau, tinggal ditetapkan saja kapan harus beli, berapa harus beli, dan pada saat apa dia harus beli. Dan kembali lagi, pemerintah harus siap untuk itu. Dan kami sendiri dari petani, kita bersimpati dan berkeinginan masyarakat kita tercukupi berasnya. Namun beban ini jangan diberikan kepada petani, karena pada dasarnya sebagian petani juga membutuhkan harga beras yang tidak terlalu tinggi. Jadi saya kira harus ada keseimbangan ya, keseimbangan kebutuhan konsumen dan kemampuan petani untuk berproduksi. Dan kembali lagi, pemerintah punya kemampuan yang paling tinggi untuk mengatasi persoalan ini. Baik Pak Rahmat, itu artinya untuk di sisa tahun 2022 ini dan juga di awal tahun 2023 akan ada peluang untuk kenaikan dari harga beras ya Pak? Jika iya artinya akan ada Ya berapa? sekarang saja sudah naik kan. Sekarang sudah naik. Tetapi begini, persoalan kita sebenarnya bukan hanya persoalan beras. Beras ini adalah salah satu komponen yang penting untuk pangan pokok kita. Dan beras adalah sumber karbohidrat. Nah, berkali-kali pemerintah mengatakan akan melakukan diversifikasi. Lakukan saja. Kita sudah terbantu dan dibantu oleh industri pangan kita. Wings Food, Indofood, dan perusahaan-perusahaan noodle memang mereka menghasilkan pangan berbasis terigu. Tetapi ini sangat membantu konsumen kita. Sebagian memang ini merugikan dari sisi kepentingan nasional, devisa kita berkurang, kemudian suplai bahan baku juga diambil alih oleh terigu. Tetapi dari kepentingan konsumen, termasuk kepentingan petani, ini sangat terbantu. Kenapa? Karena konsumsi noodle kita itu sudah hampir 20% dari supply chain karbohidrat untuk pangan nasional kita. Jadi kembali lagi, nah yang paling menarik sekarang adalah dengan kondisi harga gandum yang tinggi, lagi-lagi industri kita juga pintar dan industri kita juga sangat concern dengan bahan baku. Mereka juga sudah menggunakan bahan baku berbasis sumber karbohidrat lain, misalnya dari cassava, dari singkong. Dan sebagian dari perusahaan-perusahaan noodle besar itu sudah menggunakan singkong. Nah, kembali lagi, kalau ini menjadi bagian dari penyelesaian strategi pangan kita atau kebijakan pangan kita, seharusnya Dirjen Tanaman Pangan juga lebih proaktif mengajak petani kita untuk nanam singkong. Ini sudah dilakukan, tetapi ini harus masuk dalam rantai pasok pangan nasional kita. Sehingga sedemikian rupa industri noodle kita mendapatkan harga bahan baku dan kualitas bahan baku yang cukup. Nah, ini yang kita harapkan dari petani kita. Petani Indonesia adalah petani yang sangat proaktif, sangat responsif terhadap inovasi, tetapi kembali lagi harus ada arahan dari pemerintah, harus ada semacam strategi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan apa yang harus dilakukan oleh petani. Kebutuhan apa?
harga yang ditetapkan, kemudian input produksi yang disiapkan, dan juga proses produksi yang harus di-assist oleh pemerintah. Dan dengan sistem dan usaha agribisnis pangan seperti ini, saya kira petani kita akan sangat membantu pemerintah, dan pemerintah akan sangat membantu petani kita. Dan ini adalah semangat yang sebenarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.